Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bisem hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Anaknu meyukhadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan konten yang saya kasih judul Keselamatan versi Islam dan versi Kristen. Mencari jaminan keselamatan. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus memberi jaminan keselamatan dan hidup kekal bagi umat Nasrani. Sebenarnya Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus memberi jaminan keselamatan kepada setiap orang. Tetapi hanya orang-orang tertentulah yang percaya kepada dia, yang dikenal dengan umat Kristen ataupun umat Nasrani. Dan inilah kesaksian itu. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu bahwa Elohim telah menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam putranya. Hidup itu ada di dalam putranya. Keselamatan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan itu berasal dari orang Yahudi, bukan dari orang Arab ataupun dari bangsa-bangsa lain. Dibuktikan kita melihat semua nabi dan rasul itu lahir di Yerusalem, di Israel. Lahir dan muncul semua nabi dan rasul itu dari bangsa Yahudi. Kenapa? Karena bangsa Yahudi, bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa pilihan Tuhan. Dan bangsa Yahudi, bangsa Israel, satu-satunya bangsa yang diberikan makanan langsung oleh Tuhan. Makanan langsung oleh Tuhan kepada umat manusia pada waktu itu adalah khususnya diberikan kepada bangsa Yahudi. Makanan yang diturunkan dari surga. Bukan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Keselamatan itu berasal dari orang Yahudi, bukan dari orang Arab atau bangsa lain. Dalam Injil Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi ini mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Kata siapa? Kata Yohanes 14 ayat 6 yang diucapkan langsung oleh Yeshua HaMashiach. Tidak ada nabi dan rasul yang berani mengatakan seperti perkataannya Yeshua HaMashiach. Kenapa? Silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Sekarang kita melihat iman percaya saya dulu. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, tidak bisa memberi jaminan keselamatan bagi umat manusia. Sebab Nabi Muhammad sendiri pun belum tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya setelah kewafatannya. Setelah meninggalnya, setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya setelah kewafatannya. Mana buktinya? Di dalam surat Al-Ahqaf 46 ayat 9. Saya akan bacakan artinya. Arti saya bacakan. Saya tidak mentafsirkan ya. Arti. Katakanlah dalam kurung Muhammad. Ingat surat Al-Ahqaf 46 ayat 9. Katakanlah dalam kurung Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu bila kita bertanya pada saudara kita orang Islam, apakah kelak bila mereka mati pasti masuk surga? Jawabnya tentu insya Allah, atau dengan seizin Allah, atau mudah-mudahan, lebih dikenal adalah
dengan seizin Allah. Kalau Allah mengizinkan saya masuk surga, maka masuk surga. Atau dengan perkataan lain, mudah-mudahan. Mengapa insya Allah atau mudah-mudahan? Karena mereka sendiri pun tidak tahu apakah kelak mereka bisa diselamatkan atau tidak. Maka insya Allah atau mudah-mudahan adalah satu-satunya jawaban yang bisa diberikan. Hal ini dipertegas dengan adanya ayat dalam Al-Quranul Karim yang mengatakan dalam surat Maryam 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Saya baca arti, saya tidak mentafsirkan. Hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan diperjelas lagi dengan doa yang selalu dipanjatkan oleh saudara kita dari Islam. Dalam surat Al-Fatihah 1 ayat 6. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bahkan tidak ada jaminan juga bagi Fatimah ya. Bahkan Bapak Ibu tidak ada jaminan juga bagi Fatimah anak perempuannya Nabi Muhammad SAW. Karena menurut hadis sahih Muslim jilid 1 halaman 116, Muhammad justru menyarankan kepada Fatimah dengan berpesan, Fatimah, ya Fatimah, beramallah sebanyak-banyaknya karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Ini perkataan Nabi Muhammad dalam dalam hadis Sahih Muslim jilid 1 halaman 116. Hadis sahih. Ini hadis yang sangat kuat. Hadis Sahih Muslim. Fatimah, kata Nabi Muhammad SAW, beramallah sebanyak-banyaknya karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, saya perhatikan dalam hal keselamatan saudara kita selalu mengatakan insya Allah. Ucapan tersebut memang penuh harapan tetapi bukan suatu jaminan. Berhubung Nabi Muhammad sendiri juga belum tahu setelah kewafatannya beliau, maka pengikutnya ataupun umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, selamatkanlah Tuhan kami Muhammad dan selamatkanlah keluarga Tuhan kami Nabi Muhammad SAW. Selawat Bapak Ibu dari kata dasar salah, artinya berdoa. Ibnu At-Tair dalam kamus Arabnya An-Nihayah fi Gharib Al-Athar menjelaskan arti kata salah sebagai berikut. Al-salawat. Ya, saya artikan Bapak Ibu ya, saya baca langsung artinya. Karena ini bahasa Inggris, saya kurang mampu baca, bahkan bisa dikatakan saya tidak bisa baca bahasa Inggris. Al-salah and al-salawat use it for a particular kind of worship. Its literal origin is supplication, prayer. Sometimes salah is referred to by mentioning anyone or more of his part. It is also said that the literal origin of the word is to glorify, and the particular worship is called salah because it entails the glorification of the Lord. Bahasa Inggris yang luar biasa Bapak Ibu ya. Artinya yang penting artinya, bukan bacaannya, bukan bahasanya, tapi yang artinya yang paling penting. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allah berselawat dalam kurung atau berdoa untuk Nabi Muhammad. Maka jika Allah berdoa Bapak Ibu, kepada siapakah Allah berdoa? Keselamatan merupakan hal yang paling utama bagi setiap orang. Itulah sebabnya berbagai cara dilakukan guna mendapatkan keselamatan tersebut. Ajaran Islam dan Kristen mempunyai cara pandang yang berbeda mengenai keselamatan. Keselamatan
menurut cara pandang Islam, setiap umat Islam harus mengusahakan sendiri keselamatan mereka. Itulah sebabnya mereka berlomba-lomba melakukan setiap hal yang dapat menghasilkan pahala. Harapannya, semakin banyak pahala yang didapat, semakin besar pula kemungkinannya mendapat tiket keselamatan untuk masuk surga. Pertanyaannya, mampukah manusia yang lemah akan dosa dapat mengusahakan keselamatannya dengan kekuatannya sendiri? Keselamatan menurut cara pandang Kristen. Setiap umat beragama percaya manusia satu-satunya makhluk ciptaan yang mulia, diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan, tetapi manusia juga merupakan makhluk yang lemah akan dosa. Oleh sebabnya manusia disebut sebagai budak dosa. Firman Elohim menyebutkan, karena dari dalam hati seseorang timbullah pikiran-pikiran yang jahat, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, keserakahan, kekejian, kelicikan, rangsangan badani, mata yang jahat, hujat, keangkuhan, dan kebebalan. Markus 7 ayat 21 sampai dengan 22. Makanya Bapak Ibu, selalu ada ustadz ataupun ada pendeta setiap khotbah, ada ustadz setiap ceramah selalu mengatakan jagalah hati. Bahkan ada syair, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati. Alkitab mengatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situ timbul jagalah hatimu. Karena dari situlah timbul segala kewaspadaan. Segala kebusukan, segala kebaikan, segala-galanya timbul dari hati. Maka perlu kita jaga hati dari segala kewaspadaan. Bapak Ibu, demikianlah dosa bukan hanya perbuatan jahat yang dilakukan manusia, tetapi lebih dari itu. Setiap hal yang mereka pikirkan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan juga merupakan dosa. Manusia yang telah menjadi budak dosa jelas tidak mampu melepaskan diri dari ikatan dosa. Sebesar apapun usaha yang kita lakukan Bapak Ibu, kita akan tetap kembali jatuh dalam kubangan dosa. Untuk itu, manusia memerlukan satu pribadi yang dapat menolong mereka terlepas dari ikatan dosa yang membelenggu kita semua dan memberikan tiket keselamatan ke surga. Tuhan Yesus HaMasiah satu-satunya pribadi yang dapat memberikan tiket keselamatan. Itu bagi siapa saja yang menginginkannya. Sebab dalam Roma 10 ayat 9 ditulis, sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesus HaMasiah, Yesus Kristus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah setiap pengikut Tuhan, Yesus Kristus, Yesus HaMasiah tidak perlu ragu akan keselamatan. Juga tidak perlu menunggu hingga penghakiman akhir zaman untuk mengetahui apakah masuk surga atau tidak. Disinilah letak keindahan keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus HaMasiah, Yesus Kristus. Kebenaran, kepastian akan keselamatan tersebut dijanjikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu dikasihi Tuhan yang sudah menonton video ini. Taruh hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, sehingga saudara menemukan satu kebenaran. Silahkan direnungkan dan diintrospeksi setelah saudara mendengarkan video ini. Introspeksi diri baik-baik dan dengarkan baik-baik renungan ini. Lalu Bapak Ibu renungkan sehingga menemukan satu kebenaran. Terima kasih. Saya ucapkan Shalom Alaikum Bishem HaMasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bila ada yang salah dalam penyampaian saya, silahkan dikoreksi. Jangan dicaci maki, jangan dihina. Silahkan dikonter dengan benar, dikonter dengan baik. Dan saya pesankan kepada setiap subscriber saya, supaya tidak terpancing emosi dengan saudara-saudara kita yang masuk ke kolom komentar kita
dengan menghina, mencaci maki dan menjelekkan kita. Ingat, mereka menghina dan menjelekkan karena mereka tidak tahu apa yang mereka tuliskan. Terima kasih. Doa saya supaya saudara selalu diberkati. Siang dan malam saudara diberkati. Siang dan malam saudara dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Dihindari dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Dihindari dari segala kefasikan dan kemunafikan dunia ini. Terhindar dari segala godaan-godaan duniawi yang sifatnya sementara. Dan saudara selalu terhindar dari virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia bahkan dunia, yaitu virus corona. Saudara terhindar dari itu. Dan doakan juga saya supaya dalam pelayanan Tuhan selalu berikan kesabaran, ketabahan, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang saya perlukan dalam pelayanan. Terima kasih. Shalom alaikum bishima Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin.